Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari ayat ini saya akan kupas 3 hal. Bahwa yang pertama yang Yesus lakukan setelah dia bangkit adalah dia membuktikan bahwa dia hidup. Yesus harus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang waktu itu. Karena Anda harus bayangkan bagaimana domba-dombanya, murid-muridnya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami setelah Yesus yang mereka ikuti, yang mereka percaya punya kuasa. Lalu tiba-tiba disalib mati lalu dikubur. Bagaimana keadaan mereka? Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, murid-murid sangat ketakutan. Dalam Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan keadaan mereka waktu Yesus mati. Petrus aja takut. Makanya nyangkal Yesus 3 kali, ingat? Nah, murid-murid Yesus yang lain pun ketakutan. Mereka mulai sembunyi. Dikatakan mereka masuk ke ruangan itu dan dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Yang lain bagaimana? Tercerai-berai. Mereka lari kemana-mana, berusaha bersembunyi. Ada yang dikatakan firman Tuhan, mereka sampai mau keluar kota, meninggalkan kota Yerusalem dalam Markus 16 ayat 12. Keduanya dalam perjalanan keluar kota ketika Yesus menampakkan diri sama mereka. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mereka sampai balik lagi jadi penjala ikan, termasuk Petrus dengan teman-temannya. Dalam Yohanes 21, karena hilang arah mereka mulai ikut Petrus aja deh. Petrus itu dari dulu leadership yang born to be leader ya. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Deja vu. Familiar dengan ayat ini? Pernah terjadi sebelumnya? Waktu mereka mulai hilang arah, aduh guru, rabi mereka mati. Mereka kembali jadi penjala ikan. Petrus yang selalu jadi leader di tengah-tengah mereka, bilang aku mau balik lagi aja nangkap ikan. Yang lain bilang gue ikut. Karena mereka udah gak tahu mereka mesti ngapain. Orang yang udah mulai jauh dari Tuhan, biasanya cenderung balik lagi ke hidup yang lama. Real? Orang kalau udah mulai hilang arah, hilang visi, dalam pernikahan udah gak jelas di pernikahan mau dibawa kemana. Biasanya mulai telepon pacar lama. Murid-murid Yesus kembali ke tempat yang sama. Balik ke keadaan yang sama. Dengan ketika Yesus waktu pertama kali panggil mereka untuk ikut dia. Kejadiannya sama persis. Mereka nggak dapat ikan. Karena itulah sangat penting buat Yesus ketika dia bangkit. First thing first. Dia harus buktikan bahwa hey, saya hidup. Saya bangkit. Yesus tunjukkan dirinya kepada banyak murid-muridnya. Dalam perjalanan iman kita. Ada kalanya kita takut. Kita putus asa. Kita hilang arah. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu datang sama Yesus. Jangan menjauh, justru harusnya kita datang sama Tuhan. Karena kita butuh Tuhan bicara buat hidup kita dan supaya kita tahu kita harus kemana. Apa yang murid-murid Yesus alami, kita alami hari ini bukan? Sometimes dalam perjalanan imam kita enggak semuanya mulus-mulus aja. Kita doain orang sakit dalam nama Yesus, mati. Lah, katanya apabila kamu numpangkan tangan pada orang sakit, mereka sembuh. Terus ada orang-orang yang ketika mereka udah doa tahunan,
Tapi Tuhan gak jawab doa mereka. Mereka gak punya keturunan. Mereka mulai goyang. Baru semalam saya baca DM dari seorang ibu. Dia bertengkar sama suaminya, lalu dia pergi keluar rumah. Dia tinggal sama kakaknya. Dan mereka sudah nikah 4 tahun dan tidak dikaruniai keturunan. Belum dikaruniai keturunan, baru 4 tahun. Apa yang terjadi? Suaminya mau datang jemput dia dan minta maaf karena pertengkaran mereka. Mertua laki-laki halangi, jangan jemput lagi. Apa yang dilakukan? Suaminya ditunangkan dengan perempuan lain dan mau dikawinkan. Karena apa? Karena gak bisa kasih keturunan. Suaminya ikut. Suaminya nurut kata papahnya. Dengar baik, kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan lari. Hadapi bersama Tuhan. Amen. Kita kadang-kadang dalam perjalanan iman kita ngalamin kayak murid-murid Yesus. Tuhan di mana nih? Tuhan ada nggak ya? Real nggak sih? Pernah nggak Anda berada di titik di mana Anda mulai meragukan sebenarnya Yesus benar-benar hidup nggak ya? Yesus benar-benar nabi apa Tuhan ya? Kita mulai goyang nih. Waktu bisnis kita jatuh ke bawah. Waktu kita terlilit hutang, doa kita gak dijawab, rumah tangga berantakan, anak gak punya. Saya mau kasih tahu, when things go wrong, God never go wrong. Kita harus balik lagi ke Tuhan. Amen. Waktu kita hilang arah, jangan lari dari Dia, justru mendekat sama Tuhan. Kita cuma perlu ketemu Yesus dan iman kita dibangkitkan. Katakan amen. Apa yang Yesus lakukan sebelum Dia terangkat ke surga? Yang kedua, Yesus mengumpulkan banyak saksi. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 3 tadi, bahwa gini, dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Dan selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri. Jadi selama 40 hari, Yesus tuh berulang-ulang menampakkan diri kepada berapa orang? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada 12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sekarang tuh maksudnya di zaman Paulus ya. Karena Rasul Paulus yang tulis ini. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Yesus pertama buktikan bahwa Dia hidup kepada murid-murid. Yang kedua, Dia mengumpulkan banyak saksi. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, kita harus punya banyak saksi. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita bilang gini, yang penting Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu isi hatiku. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan lihat hati, tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia lihat yang di depan mata. Cuma Tuhan yang tahu hatimu. Setuju, katakan amin. Suami istri juga gitu. Makanya gak bisa pakai bahasa isyarat lalu kita marah. Kok lu gak ngerti sih? Iyalah, kamu gak bilang apa-apa. Karena yang tahu hati kita cuma Tuhan. Manusia lihat apa yang di depan mata. Kalau Anda benar-benar berintegritas, kalau Anda benar-benar hidup benar, kalau Anda tidak mencuri, Anda tidak selingkuh, Anda harus punya saksi. Yesus ingin menyatakan kebenaran bahwa Dia bangkit, bahwa Dia Tuhan yang tidak mati. Dia kumpulin banyak saksi. Makanya Dia berulang-ulang menampakkan diri. Dengar baik, Roma 14 ayat 16 bilang gini. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Lihat ayat ini. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sometimes kita terlalu naif. Kita bilang, biar hanya Tuhan yang tahu. No, manusia perlu tahu. Firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari Tuhan sudah dekat. Kita bukan mau nunjukin gue baik loh. No, arti firman Tuhan begini. Kalau kamu hidup benar, tampakkan itu di depan semua orang. Saya sudah pernah khotbahkan ini. Kalau saya beli merchandise tangan pengharapan, batik tangan pengharapan atau kaos positif by TP seperti yang saya kenakan hari ini.
saya transfer ke rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Bukti transfernya saya kirim ke grup staff. Dan juga kepada bagian finance. Sebenarnya sebagai pimpinan, saya mau bayar ke bagian keuangan, staff yang lain gak perlu tahu. Setuju? Kalau saya bilang sama mereka, saya bayar kok kaos ini. Mereka percaya gak kira-kira? Masa sih? Masa Bu Heni sama Pak Jojo harus bayar kaosnya? Kalau ambil batik bayar gitu. Saya kasih tahu, saya khotbah ini, saya dipaksa pakai kaos merchandise Tangan Pengharapan. Supaya Anda lihat saya pakai jadi laku. Karena kata mereka kalau dipakai Bu Heni itu laris. Nasib saya jadi body display. Padahal saya pengen pakai baju saya sendiri yang di lemari bertahun-tahun gak pernah dipakai. Gara-gara dipaksa pakai produk Tangan Pengharapan terus. Nah ketika khotbah kan keringetan. Terus jadi harus dicuci kan. Kalau dicuci artinya harus dibeli. Bukan dikasih. Habis gitu mereka tinggal kasih invoice. Yang kemarin ibu pakai khotbah ini ya, ini belum bayar ya. Saya bilang udah gua disuruh pakai, kan dipaksa ini. Disuruh bayar, tapi saya bayar. Dan bukti saya bayar, saya kirim ke grup. Supaya jangan ada yang berani fitnah saya dan tunjuk saya dan bilang gini. Kamu ambil merchandise tidak bayar. Mentang-mentang founder Tangan Pengharapan. Saya kasih tahu. Kita harus berintegritas. Tapi orang perlu tahu. Kita gak bisa bilang. Biar Tuhan yang tahu. Yesus aja ngumpulin banyak saksi. Dari awal saya disuruh Tuhan. Untuk menolong anak-anak Indonesia. Dan saya gak pernah tahu tentang Yayasan Tangan Pengharapan sebelumnya. Saya gak pernah rencana pengen bikin yayasan. Tapi lalu kami punya yayasan. Saya ngomong gini, donasi gak boleh ditransfer ke rekening saya. Harus ke rekening yayasan. Dari awal, dari nol. Kemudian kami bikin rekening Yayasan Tangan Pengharapan. Dan saya bilang sama suami saya, kita harus diaudit, kita cari public accountant. Bayangin, kalau punya public accountant tuh harus bayar dan bayarnya gak murah. Tapi demi dipercaya, saya mendingan bayar. Kami cari public accountant. Kemudian kami diaudit lagi sama Bain & Co. Saya gak takut, audit aja. Kita gak bisa bilang di khotbah, saya ini jujur gengs. Masa gak percaya saya hamba Tuhan? Gak bisa gitu. Kita gak bisa munafik dan naif dan bilang, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Kita semua tempe aja. Gak bisa. Kita perlu punya saksi. Kalau Anda dicurigai istrimu atau suamimu selingkuh, jangan marah. Cari saksi. Udah beres. Saksi itu apa sih? Seseorang yang menceritakan kejadian sesungguhnya, apa yang dilihat tanpa ditambahi atau dikurangi. Suami saya yang kasih kepayanan nih. Nah, Yesus itu cari saksi. Maukah Anda jadi saksi Kristus? Mau gak jadi saksi Kristus? Saya kasih tahu. Nanti alasannya saya kasih tahu kenapa Yesus perlu mengumpulkan banyak saksi. Tapi Yesus cari saksi. Kita yang mau bersaksi tentang dia. Nah saya mau kasih tahu seorang saksi harus mengatakan yang sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar tanpa dikurangi atau ditambah. Berarti gini, Anda perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Anda perlu mengalami Tuhan dalam hidupmu. Anda perlu melakukan firman Tuhan dan lihat firman Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau kesaksian tentang Tuhan kepada teman-teman sama keluargamu, Anda menjadi saksi yang benar. Katakan amin. Banyak orang Kristen gak bisa jadi saksi buat Tuhan, gak bisa menyaksikan Yesus dalam hidupnya. Kenapa? Kerja gak jujur, kerja malas, nipu teman, ngutang gak bayar, jahat sama istri, gaplokin terus, gak tobat-tobat, ngobat, minum, mabok, judi, selingkuh, name it. Kita gak punya power untuk saksikan tentang Tuhan karena kita gak ngalamin Tuhan. Pak Paulus Bambang bicara soal doing dan being. Intinya gini, kekristenan gak boleh cuma fokus di luar aja. Yang berubah tuh dari dalam. Mengalami Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita harusnya mengubah kita. Kita gak lagi sama. You know,
Saya dulu orangnya suka marah terus. Sekarang makanya khotbahnya marah-marah. Tapi waktu saya khotbah, saya bukan marah. Saya greget. Udah saya ngomong kencang kayak gini aja. Di gereja tuh masih banyak yang tidur di mana-mana. Di sini enggak. Enggak ada satu maksudnya. You know, kita harus jadi saksi Kristus. Karena itulah Yesus yang dia lakukan sebelum dia naik. Dia kumpulin banyak saksi. Kita perlu ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Ya udah kamu dosa, kamu jatuh. Bangkit lagi dong. Minta ampun sama Tuhan dan minta kuasa Roh Kudusnya mengubahkanmu. Bukankah perjumpaan dengan Yesus mengubahkan? Saulus jadi Paulus, Simon jadi Petrus, Maria Magdalena yang kerasukan roh jahat, dia jadi murid yang paling setia sama Yesus. Bahkan dia yang pertama kali datang ke kuburan. Waktu Yesus, besokannya setelah dia mati di kayu salib, yang paling datang pertama itu para wanita, hidup wanita. Serius. Yang pertama kali datang ke kuburan setelah Yesus dikubur itu para perempuan loh. Orang-orang ini orang-orang yang hidupnya diubah. Perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan yang gak ada nilainya. Dia berikan harta yang paling mahal. Minyak narwastu. Yang mahal harganya kata firman Tuhan. Dia pecahkan. Dia urapi kaki Yesus. Dia usap dengan rambutnya. Waktu itu murid-murid usir dia. Karena mereka tahu ini perempuan kotor. Tapi karena dia diampuni oleh Yesus. Tabungannya bisa dibilang aduh gak halal dong ya. Tabungan dari jual diri. Tapi Yesus gak lihat itu. Yesus lihat hatinya yang mencintai Yesus. Dan Yesus izinkan dia mengusap kakinya. Bahkan Yesus bilang gini, dia mempersiapkan aku untuk hari kematianku. Dengar baik. Kita harus jadi saksi. Gimana kita bisa jadi saksi kalau kita gak pernah sadar diri. Gak pernah tobat. Mari berubah.